Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanapea, NPM 2578098. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 14.8.1 yaitu TCP and UDP communication. Oke, langsung aja pada part satu ini kita generation network. Jadi part satu ini kita membuat beberapa jenis lalu lintas jaringan yang agar dapat diamati pada simulation mode, yaitu HTTP, FTP, DNS, dan juga email. Jadi setelah traffic dibuat, kita akan melihat bagaimana paket dikirim antar perangkat ya. Oke, kita masuk ke simulation mode dulu. Ke simulation mode, lalu kita jalankan. Kemudian, oke, kita filter. Nah, di bagian ini tuh kita apa namanya? Oke, aman ya, seperti ini ya. Oke, oke, kita edit filter, kemudian kita editasi, kita show all non, kita pencet semuanya aja ya, kita aktifkan semuanya ya. Kemudian silang. Nah, oke, jadi simulasi mode ini digunakan untuk mengamati proses komunikasi jaringan secara bertahap ya. Jadi setiap paket PDU, setiap paket yang dikirim itu akan terlihat sehingga kita dapat menganalisis protokol yang digunakan ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya. Nah, oke. Kemudian kita membuat HTTP traffic. Kita buka HTTP client, kemudian kita ke desktop, ke web browser. Oke, kita masukkan ini IP 192. Kita klik ketik URL ya. Kolom URL ini kita ketik, kita masukkan 192.168.1.254. Oke, lalu kita klik go. Oke, ini dan jalankan dulu. Jadi saat browser mengakses web server, itu klien akan mengirim permintaan HTTP melalui protokol TCP. Jadi paket ini nih, itu nantinya akan muncul pada simulation panel untuk dianalisis nih, paket ya, simulation panel. Oke, nanti aja ya. Kemudian kita membuat FTP. Apa langkah-langkah membuat FTP traffic ya? Kita ketik FTP client, kemudian kita buka command prompt, lalu kita masukkan FTP ke server nih 192.168.1.254. Oke, lalu kita enter ini. Kemudian jadi perintah ini tuh, perintah FTP ini nih, nah perintah FTP ini digunakan untuk membuat koneksi PTP ya, FTP ya, antara klien dan server sehingga dapat diamati proses komunikasi TCP yang digunakan oleh layanan FTP-nya. Kemudian kita membuat DNS-nya. Kita buat DNS, pilih yang sekalian, kita buat. Nah, lalu kita pilih desktop, kita buka web browser. Oke, kita masukkan alamat ini. Ini DNS server ya. Ini DNS traffic kita buat, kita masukkan alamat ini. Oke, lalu kita go. Nah, jadi sebelum browser membuka halaman web, komputer itu akan mengirim permintaan DNS. Nih, permintaan DNS untuk mencari alamat IP dan nama domain tersebut ya. Jadi proses ini menggunakan protokol UDP. Kemudian kita membuat email. Kita membuat email. Kemudian kita masuk ke email, email ke compose. Lalu kita isi datanya ini ya. Nih, user to. Nah, subjeknya nah ini bodinya ya, bodinya itu ini. Oke. Hmm, oke, lalu kita klik send. Oke. Nah, jadi saat tombol send ditekan, itu email kalian mulai menggunakan protokol
SMP apa SMTP ya, melalui TCP untuk mengirim email ke server ya. Oke, kemudian kita udah mencoba apa membuat masing-masing ininya ya. Buat email, buat DNS, buat email traffic, DNS traffic, lalu buat FTP traffic, buat HTTP traffic, lalu masuk ke simulasi mode. Oke, selanjutnya kita akan melihat semua trafficnya. Traffic ini lalu kita akan melihat ya. Oke, kita akan skip aja. Gitu, kita coba ya, kita apply. Nah, ini paket bergerak ya. Jadi semua semua paket HTTP, FTP dan DNS dan email ini itu akan terlihat bergerak secara bersamaan nih. Jadi kondisi ini disebut multiplexing. Multiplexing yaitu beberapa komunikasi menggunakan media jaringan yang sama secara bersamaan nih. Itu multiplexing ya. Multiplexing. Oke, kita coba selesai. Ini oke. Ini disebut adalah multiplexing. Jadi multiplexing ini adalah proses pengiriman beberapa jenis komunikasi melalui media jaringan yang sama secara bergantian tanpa saling mengganggu. Ini disebut media multiplexing ya. Oke. Oke, kita sudah melihat multiplexingnya ini. Jadi paket itu bergerak secara bersamaan tapi tanpa mengganggu ya. Dia mengirim ke server. Oke, kita kemudian masuk ke part 2 yaitu Examine TCP Communication. Kita akan menganalisis HTTP-nya. HTTP client ya. Oke, kita akan stop dulu ininya. Kita edit filter, kemudian sebentar, kita edit filter. Nah, di sini kita apa namanya? Tutup. Nah, di sini kita buka ini aja TCP dan HTTP-nya. HTTP dan juga TCP. Nah, ini ya. Oke, kita silang. Kita klik reset dulu. Kita reset, kita reset, mana reset destination. Nah, kembali kita ke HTTP client lagi. Oke, di sini kita masukkan iya ini, kita masukkan lagi, kita go. Oke, kita go. Nah, ini amplop apa namanya? Kita no, kita klik amplop ya. Kita klik amplop ini. Nah, jadi di sini kita hanya ingin melihat paket HTTP sehingga filter protokol ini dimatikan ya. Jadi kan di sini itu ada berapa paket, kita skip aja. Nah, itu paketnya kirim. Nah, di sini tuh kita hanya menampilkan HTTP, paket HTTP nih, HTTP client. Sehingga filter protokol lain itu dimatikan ya, agar tampilan itu lebih mudah dianalisis ya. Kita hanya analisis HTTP berarti ya. Kemudian kita melihat OSI model. Oke, jadi setelah kita klik ini ya, apa namanya? eh Klik ini apa ininya. Nah, woi. Nah, aduh hilang lagi. Sebentar. Oh, nggak ada, kita klik dari sini berarti ya. Nah, ini ada OSI model ya. Jadi setelah kita muka upload PDU, kita masuk ke OSI model. Di sini kita klik next layer. Oke. Oke, salah pencet ya. Berarti kita masuk ke bagian
Kita ulang aja, kita ulang. Nah, kita bagian sini, kita set. Nah, kita naik sampai ke layer 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini layer 4 satu. Nah, layer 4 nih ya. Aduh, hilang sebentar ya. Oke. Nah, jadi pada OSI model ini layer 4 ini menunjukkan protokol transport eh, yang digunakan ya, transport digunakan, yaitu kita TCP. Protokol transport yang kita gunakan itu TCP. Kita melihat OSI modelnya ya. Nih, TCP ya. Oke. Kemudian kita melihat detail TCP-nya. Kita klik output PDU-nya, lalu kita scroll bagian TCP. Nih. Nah, di sini ada source port, kemudian destination port, kemudian sequence number, lalu acknowledgement number, lalu ada TCP flag ya. Nih. Nah, jadi pada bagian ini itu memperlihatkan bagaimana TCP membangun koneksi sebelum data dikirim. Nah, TCP ya. Oke, segini. Kemudian kita mengikuti perjalanan paket. Kita klik PDU-nya. Tadi sudah ya. Kemudian kita klik capture forward. Oke, sabar ya. Kita lihat paket nih ke sini switch, kemudian ke multi server, kemudian dari server ke kirim kembali ke switch, lalu switch ke HTTP client ya. Oke, stop. Kita buka. Nah, jadi eh, pada tahap ini itu dilihat bahwa nomor port dan nomor sequence itu berubah ya. Itu berubah. Nih nomor port, sebentar ya. Nomor port dan nomor sequence. Nah, nomor port dan nomor sequence itu berubah. Sebentar. Nah, kita klik lagi sampai. Oke. Nah, di sini apa namanya? Dilihat bahwa apa namanya eh, nomor port dan nomor sequence-nya itu berubah ya. Nomor portnya itu karena server telah memberikan balasan kepada klien. Tadi itu server memberikan balasan kepada klien karena memberi balasan itu berubah nomor sequence dan juga nomor portnya. Kemudian kita eksamin FTP, kita masuk ke hmm, oke, kemudian kita eksamin, kita klik reset simulation lagi, reset simulation. Oke, kemudian kita jalankan eh, apa namanya ke FTP client, kita jalankan username kita masih saja coba ya, oke. Kita cek. Nah, kita klik kurang. Oke, kita reset dulu, kita reset. Sebentar. Kita reset. Nah, oke. Kemudian tutup, kita buka upload yang pertama. Nah, di sini itu kita buka outbound PDU-nya. Nah, kita geser sini dulu. Nah, lalu di sini output TCP-nya.
Oke, jadi FTP ini menggunakan TCP sehingga proses yang diamati hampir sama dengan HTTP tadi ya. Berbedanya adalah penggunaan portnya, port 21 ya, sebagai port layanan FTP-nya. Biasa port 21 ya, sebagai port layanan FTP-nya. Kemudian kita coba eksamin DNS-nya. Oke, kita kalau tadi FTP udah, kemudian kita DNS, kita silang. Nah, di sini kita reset lagi, kita reset. Oke, kita edit. Nah, di sini kita pilih yaitu UDP dan juga DNS-nya. UDP dan DNS. DNS, DNS. Oke, UDP dan DNS-nya ya, oke. Yang sudah. Kemudian kita kembali ke browser pada DNS, kita buka dari sekalian, lalu kita masuk, kita go lagi ya, kita go. Nah, kita klik upload DNS-nya. Oke, jadi pada kita pilih output pada DNS. Nah, kita UDP sini. Oke, kita skip sampai balasan diterima. Lagi sampai balasan diterima. Oke. Nah, eh, oke, jadi DNS ini dia menggunakan UDP sehingga tidak ada proses DRW handshake, sequence number maupun acknowledge number. Jadi hal ini nih membuat komunikasi DNS lebih cepat dibandingkan TCP ya. Tadi ya. Oke, kemudian kita coba examine email, mengirim email. Kita reset lagi. Kemudian kita klik filter, edit filter, kemudian kita apa namanya? Kita reset dulu, kita reset. Oke, kemudian kita pilih yang SMTP, SMTP, kemudian POP3 dan juga TCP ya. TCP, TCP, nah TCP oke. Oke, kita klik send lagi. Kita buka email ya. Kita buka email, kemudian compose. Nah ini ya, kita kirim aja, kita send. Oke, kemudian kita klik amplopnya, lalu run. Nah oke. eh jadi email ini kan menggunakan TCP, itu karena proses pengiriman email harus menjamin data sampai dengan benar. Oke. Oke, kita apa namanya? Mana TCP, kita di sini ada ACK numbernya 0, TCP flagnya juga ACP, ini ACP-nya, ACK-nya, ACK number, lalu sequence numbernya ya, destination portnya nih, kita catat, lalu kita tutup. Oke, kita klik hingga paket kembali lagi, kita klik paket kembali lagi, lalu kita buka.
Oke, kita buka akunnya. Nah, kita buka TCP. Nah, di sini bertambah ya. Jadi, email itu menggunakan port 25 untuk mengirim email dan port 30 untuk port 30 itu untuk apa namanya? Untuk menerima email. Jadi SMTP ini port 25 dan eh, port 10 ini port 1026 ini kalau nggak salah port 3-nya ya. Jadi komunikasi email itu bersifat reliable sehingga setiap paket dipastikan sampai ke tujuan melalui mekanisme sequence, number, dan juga acknowledgement-nya. Oke, oke itu saja sekian video. Saya tadi sudah menjalankan beberapa mengirim email dari mengirim apa TCP, FTP, dan juga HTTP-nya ke multi server ya, mengajukan apa ya, melakukan pengiriman paket ke server lalu server membalasnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.